sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Heavy man. Perkenalkan, nama saya Angelina Malalivun dengan NIM 1803030023 semester 6 kelas A. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah parodi dengan tema keputusan juri dan lingkungan politik. Tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Terima kasih. Berbicara mengenai keputusan juri di lingkungan politik, kita ketahui bahwa kedudukan hakim sangatlah sentral karena hakim memeriksa langsung materi kasus yang ditangani atau masalah yang mereka tangani, menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak yang sedang berperkara sekaligus menerapkan hukumannya. Untuk itu, maka tidak dikenal juri di dalam sistem ini, baik itu dia keluarga atau kenalan, itu tidak ada namanya istilah orang dalam, gitu, tidak ada. Hal ini menjadi tanggung jawab hakim lebih berat karena mereka tugas berat sekali, karena hakim harus memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan kesalahan serta menerapkan hukuman dan sekaligus menjatuh putusan yang diduga bersalah dan harus dihukum. Ya, tentu begitulah. Bedanya kedua hukum tersebut itu adanya kelenturan penerapan hukum, karena hakim tidak harus selalu berpegang kepada hukum yang tertulis begitu. Ada kalanya ia harus berkembang, ia harus melihat begitu hukum-hukum yang berkembang di masyarakat. Sebagian dari proses penjatuhan hukum itu berpegang pada jurisprudensinya, artinya putusan itu tidak berdiri atau putusan dapat dijadikan sumber hukumnya. Jadi jurisprudensinya itu, keputusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi dengan mendengarkan begitu rasa keadilan menurut juri. Hakim juga itu tidak berpegang kepada berpegang kepada ketentuan dan menilai apa yang dilanggarnya begitu, yang dilanggar oleh pelaku begitu. Jadi keputusan itu bisa juga salah dan tidak tetap berada pada latar belakang membuat keputusannya. Hakim juga tidak lagi menjadi tunggal, menjadi kadang-kadang menjadikan hitam dan putihnya dalam menjatuhkan putusan di dalam setiap hukum itu begitu. Oh, berarti pernyataan itu atau doktrin itu mengandung arti bahwa dalam memutus suatu perkara itu, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis yang sebelumnya. Selain itu juga, prinsip dapat menciptakan hukuman baru yang dapat menjadi pegangan lagi. Iya sih. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai penetapan atau menafsirkan, tetapi peraturan-peraturan itu harus ditegakkan, karena peraturan tetaplah peraturan, tidak dinego-negokan. Dalam hal ini, hakim juga berperan besar untuk membentuk seluruh tatanan kehidupan di masyarakat ini. Apalagi sekarang masyarakat juga dalam kondisi sekarang ini banyak
penyakit. Nah, mau tidak mau kita harus dirumahkan. Iya sih. Tidak ada yang ini bekerja tapi dibatasi. Nah, kebutuhan sangat mendesak. Mau tidak mau, kalau paling ini gampang, pasti orang akan melakukan ini curi. Itu kan ini tidak bagus toh. Betul. Maka dari itu, hakim harus mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Hakim dapat menjatuhkan keputusan sesuai kebiasaan atau melaksanakan asas ini dengan sepenuhnya. Dengan kekuasaan hakim yang luas, maka hakim dapat membentuk hukuman baru melalui penafsirnya tersebut. Hakim dapat membuat norma atau aturan berdasarkan data keadilan masyarakat yang jurisprudensinya. Iya juga sih. Kadang-kadang kedudukan juri dan dalam sistem ini menjadi sentral di dalam menegakkan keadilan. Hal ini karena keadilan yang sesungguhnya ada dan hidup begitu di masyarakat. Sistem juri itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem peradilan Indonesia, di mana setiap sistem ini lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat begitu, dan mereka menjadi sebagai unsur sosial yang berdaulat serta membatasi kekuasaan dan ketergantungan pemerintah yang dijalankan melalui hakim dan penuntut umum. Jadi penggunaan juri sangat berlaku dalam sistem yang baik begitu, entah itu perkara pidana maupun perdata. Juri juga dipilih dari komunitas warga masyarakat, artinya tokoh-tokoh masyarakat setempat begitu, dan bukan ahli hukum juga yang diharapkan terlalu original begitu dalam menjatuhkan putusan menjadi berlaku objektif. Untuk itu juri akan harusnya mempertimbangkan bukti dan kesaksian dalam menentukan pernyataan tentang kejadian Berarti ini sementara. berarti ini buktinya harus kuat. Kalau tidak kuat kan sama saja kok, biar dia itu baik bagaimana? Biar dia itu tidak bersalah, tetapi bukti tidak kuat kan terus Ya tidak bisa tuh ambil keputusan untuk menjatuhi dia hukuman gitu, apakah dia bersalah atau tidak gitu. Kalau tidak kuat ya harus diulangi lagi penelitian akan kasusnya begitu. Oke. Kontradiksi yang terjadi di Indonesia yang saya baca dari internet sebagai negara kita sekarang yang menganut silvilat adalah sistem peradilan. Potret buram kelembagaannya peradilan bukan isapan jempol, Ya betul. tetapi realitas telah terjadi. Kasus basar Suyanto dan Koli yang divonis Pengadilan Negeri Kendari, Jawa Timur pada tahun 2009 dengan hukuman 2 bulan 10 hari karena mencuri sebuah mangga. Ya betul. Nenek Mina yang sudah tua dijatuhi hukum 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ya itu karena curi. Ini apa lagi? 3 buah kakao kalau tidak salah. Nah, terus Karena mencuri 3 buah kakao dengan harga 2.000 milik PT Rumpun Sari Antan di Banyumas ya. Jawa Tengah. Nenek Asyanti yang diduga mencuri 7 batang katu jati milik Perum Perhutani. Menurut wanita tua itu, kayu itu dulu ditebang almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri, Ya. dari lahan milik mereka, dan bersikeras memperkara ulah nenek Asyanti itu. Pada tahun 2019 lalu,
seorang kakek berusia 76 tahun bernama Klijo dituduh mencuri setadang pisang yang apabila dijual hanya dengan harga 2.000. Ya, Kasus ini bermula permintaan sekelompok anak untuk menebang pisang di pinggir jalan. Maka warga yang mengetahui apa yang dilakukan Mbak Klijo langsung melaporkan ke polisi. Kasus-kasus ini mempertontonkan bahwa vonis cenderung tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Berarti hukuman yang kayak begitu tidak berlaku bagi orang-orang yang punya banyak uang. Kalau punya banyak uang kan mereka bisa bayar toh. Kalau yang tidak punya uang atau tidak mempunyai pendidikan tapi tidak sampai yang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, pasti akan mendapatkan hukuman dengan pasrah akan menerima hukuman tersebut. Karena tidak ada yang membela atau membayar orang yang Artinya membayarnya apa? Pengacara. Pengacara. Terus yang berikut, kasus-kasus ini mempertontonkan bahwa vonis cenderung tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukuman mudah menghukum rakyat kecil tetapi tidak untuk para koruptor. Kasus koruptor yang melibatkan 41 orang dari 45 anggota DPRD Malang yang ditangkap KPK. KPK berarti Komisi Pemberantasan Korupsi. Keseluruhan diduga menerima uang 12,5 sampai 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton yang juga menjadi tersangka. Uang tersebut diberikan kepada Anton terkait pengesahan RAPBD Kota Malang tahun 2015 kalau tidak salah. Dirayu juga diduga bahwa tersangka Gubernur Sumi telah menyuap 53 anggota DPR dengan istilah ketuk palu. Ya. Berarti itu ketuk palu dia mencalonkan diri mungkin. Terlalu baca juga. Di dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah anggaran belanja tahun 2017 tahun 2018. Korupsi yang telah terjadi menjadi berjemaah. Hasil penelitian Indonesia terhadap vonis kasus korupsi pada tahun 2017 dari tingkat pertama hingga ke kasasi dan peninjauan kembali mencatat rata-rata vonis pidana penjara hanya 2 tahun 2 bulan telah menunjukkan adanya keberpihakan pengadilan kepada kekuasaan dan uang, tetapi tidak untuk yang termarginalkan. Ya. Kondisi tidak berpihak yang lemah menjadi terjal dan tidak mudah untuk mendapatkan keadilan. Berarti hukuman sanksi di peraturan-peraturan di Indonesia masih lemah ya. Ya, begitu sudah seharusnya pengadilan tidak harus mempermainkan waktu mencari keadilan di dalam mencari keadilannya. Besarnya pernah mendudukan hakim dengan jumlah 3 orang membuka potensi begitu terjadinya penyalahgunaan jabatan, entah itu sogok, suap, jual beli perkara ataupun yang lain. Jumlah yang hanya 3 hakim saja itu memudahkan pihak yang berperkara dan kekuatan uangnya itu untuk mempengaruhi hakim yang akan menjatuhkan perkaranya. Berbeda hal dengan sistem common law di mana juri pada umumnya terdiri dari 10 orang, maka tidaklah mudah untuk mempengaruhi seluruhnya begitu. Pasti kalau misalnya 3 orang bisa dipengaruhi, yang 7 masih bisa mengikuti jalur yang benar begitu. Jadi kalau misalnya 3 saja, 3-3 bisa dipengaruhi. Jadi kita contohnya 3 orang ini bisa dibayar. Kalau
3 orang bisa dibayar, 7 belum tentu jadi kekuatan penegakan hukum.